Oke, udah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih udah join di kelas malam hari ini di mana kita akan membahas banyak tentang karya tulis ilmiah, terutama berfokus pada lomba esai gitu ya teman-teman. Nah kebetulan banget hari ini ada Kak Angga Misbahudin. Beliau ini salah satu teman saya dulu seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita kenal waktu itu lewat Mapres ya enggak? Ya, Ya jadi maaf, Mapres itu komunitas mahasiswa prestasi di kampus kami dulu di UMY gitu. Nah, kebetulan juga saya mengundang salah satu narasumber yang hebat dalam bidangnya, hebat dalam esai ya, terutama di karya tulis ilmiah gitu. Nah, kebetulan kemarin beliau juga habis menang di lomba esai ya, levelnya udah internasional di Abu Dhabi gitu ya teman-teman. Nah, nanti kita akan belajar banyak nih dari tipsnya Kak Rangga dan triknya seperti apa, bagaimana cara menang lomba esai itu ya. Nanti apa aja yang harus ditulis, metodenya seperti apa gitu ya, cara penyajian data, penulisan dan lain sebagainya gitu. Nah, sebelum kita mulai gitu ya, teman-teman harus tahu dulu nih, ta'aruf dulu sama Kak Angga, salah satunya melalui CV-nya nih. Kak Angga baru lulus gitu ya, dari salah satu universitas yang ada di Thailand gitu ya, Konkan, dan beliau ini juga scholarship hunters guys. Nah, salah satu beasiswa yang beliau dapat ketika S2 adalah ASEAN GMS Scholarship. Nah, itu beasiswa fully funded yang mungkin kalau teman-teman tertarik buat kuliah ke Thailand gitu ya, nanti boleh nih tanya-tanya sama Kak Angga tentang apa sih Kak beasiswa ASEAN GMS tersebut gitu ya. Nah, ini honor and awards dari Kak Angga. Kemarin baru saja memenang salah satu lombanya adalah Student Energy Summit Essay Competition 2023 gitu ya teman-teman, yang diadakan di Dubai, Uni Emirat Arab gitu ya, Dubai Abu Dhabi gitu ya teman-teman. Dan masih banyak banget sebenarnya prestasi yang berhubungan dengan karya tulis dari Kak Angga gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu karena perbedaan jam di Kak Angga sekarang jam 9 gitu ya. Dan takut nanti kita larut malam dan kita akan banyak fokus belajar tentang esai. Oleh sebab itu, saya berikan waktu dan tempat, dipersilakan untuk Kak Angga. Oke, thank you Karian untuk bridging-nya. Aku langsung share aja teman-teman ya. Ya, sure. Bisa di Wait. share-nya. Oke, aku make co-host ya. Oke. Udah kelihatan nggak teman-teman? Oke, baru mau masuk. Oke, udah kelihatan ya? Udah, Kak. Oke, aku langsung mulai teman-teman. Kenalin lagi teman-teman. Nama aku Angga Misbudin, biasa dipanggil Angga. Tadi udah sedikit perkenalan dari Karian mengenai aku alumni dari UMY sama Konkeng University. Dan aku baru lulus Desember kemarin, 2023. Dan sekarang bekerja sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di salah satu NGO bernama Good Neighbors Indonesia atau Gondoran Indonesia. Dan ini baru sekitar 3 bulan bekerja di sini, yang mau masuk 4 bulan, kayak gitu. Nah, mungkin untuk kali ini aku bakal sharing sedikit teman-teman tentang ilmuku mengenai esai. Memang kebetulan dari S1 aku udah gemar banget nulis esai, sangat-sangat gemar nulis esai karena menurutku secara pribadi untuk nulis itu salah satu karya yang paling bisa kita katakan sederhana. Kalau kita ngomongin leveling dari karya tulis itu salah satunya adalah esai. Kalau aku bisa ngomong secara pribadi, aku bisa bilang bahwasanya mungkin secara leveling kita bakal ngomong tentang esai opini, esai ilmiah, langsung naik ke karya tulis ilmiah, atau bentuknya misalnya kayak LKT yang lomba-lomba LKT gitu, terus bisa naik lagi ke paper dan itu kayak masukkan ke jurnal dan sebagainya kayak gitu. Dan mungkin yang paling tinggi mungkin buku ya, itu yang mungkin yang paling tinggi levelnya untuk tingkat kepenulisan kayak gitu. Nah, dan juga untuk esai ini kenapa aku juga lebih tertarik sama esai, yang pertama karena ini bisa dibilang subjektivitasnya tinggi. Kenapa aku bilang subjektivitasnya tinggi? Karena itu mengandalkan opini kita, gagasan yang kita buat secara mandiri kayak gitu loh.
Bukan mandiri dalam artian kita berdiri sendiri, enggak, tetapi itu muncul dari apa yang kita punya, kayak gitu. Apa ide yang kita punya, seperti itu. Dan itu bakal ditopang dengan literatur-literatur lain ataupun supporting idea dari orang-orang yang sudah membuat karya sebelumnya, kayak gitu. Dan itu karena subjektivitasnya yang tinggi, membuat aku ngerasa aku bakal lebih bebas untuk berkreasi dan membuat ide-ide, dalam artian memang kita dituntut untuk membuat sebuah gagasan kreatif yang bisa, dalam artian yang bisa memberikan solusi dalam suatu permasalahan, baik itu di masyarakat ataupun aspek-aspek lainnya, seperti itu. Nah, untuk momen kali ini aku bakal sharing sedikit tentang apa yang secara pribadi aku dapatkan, dan menurutku ini mungkin dapat membantu teman-teman. Walaupun disclaimer dikit, bahwasanya masing-masing orang, terutama orang yang sering lomba, sering nulis dan sebagainya, itu punya polanya, punya pola tanda kutipnya, punya polanya masing-masing. Dan itu teman-teman ketika bakal sering lakuin nanti, sering ikut lomba, bakal dapat juga tuh, oh polaku kayak gini, polanya seperti ini dan sebagainya, kayak gitu. Dan aku rasa setiap kompetisi itu ada pola yang masing-masing, dan itu kita harus paham juga, kayak gitu. Itu ya. Oke, next. Nah, mungkin dasar aja sih. Kayak aku rasa sebenarnya ini teman-teman yang ikut sini pasti udah sering banget ikut lomba esai juga. Dan kita nggak usah ngomongin lama-lama ya. Cuma mungkin secara teman-teman mungkin yang baru, mungkin esai itu ya definisi umumnya kayak karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi. Itu tadi aku bilang dari sudut pandang pribadi, sehingga subjektivitasnya mungkin lebih tinggi. Dan di dalam esai berisi tentang opini, pandangan atau ekspresi pribadi dari penulis mengenai sebuah hal yang sedang terjadi atau berlangsung di masyarakat. Kayak gitu. Jadi harapannya memang ketika kita menulis esai atau sebuah karya esai, baik itu esai opini, esai ilmiah, dan sebagainya, kita harus update dengan apa yang terjadi di kondisi kita saat ini, baik itu dalam lingkup lokal, regional, ataupun global, seperti itu. Terus, nah, mungkin teman-teman sudah paham bahwasanya ketika teman-teman ikut lomba, ataupun teman-teman yang belum, tahu bahwasanya dalam penulisan esai itu sangat sederhana banget. Sangat sederhana, tapi di kata sederhananya itu justru membuat susah juga kadang-kadang. Kayak gitu. Pertama adalah, kalau struktur itu kan, kalau kita ngomong struktur penulisan esai kan paling tidak ada 4 hal, yaitu pendahuluan, isi, penutup, dan daftar pustaka. Tadi ada sempat yang nanya, Kak, kalau esai itu perlu daftar pustaka nggak? Dalam case beberapa lomba itu, kalau dalam case lomba kompetisi esai, mereka pasti minta ada daftar pustaka. Kenapa? Karena harapannya ketika kita membangun argumen dalam sebuah karya esai, baik itu nanti di ide kita ataupun dari lingkup latar belakang data-data yang kita tampilkan, ada acuannya, kita dapat dari mana sih kayak gini. Apakah ini memang kredibel, up to date, atau seperti apa kayak gitu. Makanya penting untuk mengetahui adanya daftar pustaka di sini. Itu menjawab pertanyaan tadi juga. Nah, kalau struktur penulisan esai kan paling tidak ada 4 ini, ada pendahuluan, isi, penutup, dan daftar pustaka. Dan di penutup, aku tanda kurungkan ada kesimpulan dan saran. Mungkin ada kata-kata lain seperti rekomendasi. Oke, itu is okay banget. Ini yang paling sering digunakan secara struktur ya. Ada pendahuluan, ngebahas latar belakang dan sebagainya, terus ada isi, apa yang menjadi argumen kita ataupun ide kita atau solusi kita mengenai latar belakang atau masalah yang kita sampaikan sebelumnya. Terus di penutup kita bakal rangkum itu menjadi satu, bahwasanya apa solusi konkret kita dari karya yang kita buat ini, kayak gitu. Teman-teman kalau aku ngomongnya kecepatan bilang ya. Aku soalnya kadang tuh ngomong tuh kecepatan banget gitu. Jadi mohon bilang kalau misalnya aku ngomongnya kecepatan, oke? Kayak gitu. Nah, at least ada empat ini guys, pendahuluan, isi, penutup, dan daftar pustaka. Kayak gitu. Nah, mungkin sedikit bahas juga bahwasanya dalam informasi umum bahwasanya kalau karya tulis ilmiah tuh selain essay tuh banyak banget teman-teman. Ada artikel, dan kadang tuh misalnya kalau di artikel tuh at least ada judul, identitas penulis, abstrak, keyword, pendahuluan, sampai daftar pustaka juga. Ini mungkin secara umum hampir-hampir mirip sama essay, tetapi memang tidak tidak seilmiah, tidak lebih ilmiah daripada essay, aku bisa ngomong kayak gitu. Dan artikel kan ada artikel opini juga dan artikel ilmiah ya, kayak gitu. Terus teman-teman juga bakal sering dapat ini kayak makalah, disuruh buat cover dan sebagainya, dan sampai daftar pustaka, dan ada juga paper. Biasa kalau kita tuh buat paper ini ketika kita mau publish, kita buat paper dulu, dan nanti ketika itu diolah sedemikian rupa, dipublikasi menjadi artikel ilmiah di sebuah jurnal, kayak gitu. Dan jadi kadang kita agak sedikit ini ya, mungkin sedikit informasi, karena kita agak sedikit salah mendefinisikan, maksudnya aku lagi nulis jurnal kayak gitu. Kayak itu mungkin teman-teman sering banget dengar itu, aku sedang nulis jurnal. Jadi mungkin kita lebih tepatnya aku sedang nulis paper untuk masukkan ke jurnal kayak gitu. Dan itu bakal diproses jadi artikel ilmiah di sebuah jurnal kayak gitu. Nah terus mungkin ya ini akan lebih dalam ke esai. Tadi kita sudah sedikit paham tentang 4 hal, dan mungkin di sini bakal dijelasin jadi 5 bagian. Yang aku pahami bahwasanya 5 bagian ini dari struktur penulisan esai itu yang pertama ada judul. Ini penting banget kan. Maksudnya ini menjadi representatif
apa yang di tulisan kita, apa isi tulisan kita, seperti apa isi esai kita dan sebagainya kayak gitu. Jadi ada judul pertama menjelaskan kurang lebih dua hal, yaitu ide dan sasarannya. Sebenarnya banyak 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 penjelasan judul itu seperti apa. Tapi kalau dari definisi aku secara pribadi, selama aku mengikuti lomba esai, aku menampilkan dua hal ini menjadi prioritas utama, yaitu apa ideku dan sasaran dari ideku itu siapa, target ideku itu seperti apa kayak gitu. Misalnya nih, tadi ada teman-teman yang tentang aplikasi, misalnya aplikasi penyelamatan manusia dari banjir bandang untuk masyarakat yang berada di dekat sungai kayak gitu. Itu tuh sebenarnya tuh udah lumayan tuh, udah bagus tuh. Kan teman-teman ada hasilkan ide dan sasaran siapa kayak gitu. Nah itu Pak, kalau dari aku secara pribadi, at least dua ini yang harus diprioritaskan ada di judul. Karena ini menjadi poin bahwasanya ketika mungkin kalau kita ngomongin lomba, Dewan Juri ngebaca, idenya seperti ini dan sasarannya seperti ini. Oh gimana tuh prosesnya dan sebagainya. Ada tanda-tanda tanya yang bakal muncul dan itu bakal dijawab di isi ataupun penutup yang bakal kita sampaikan di esai kita kayak gitu. Jadi ada ide dan sasarannya ya kayak gitu. Walaupun sebenarnya banyak ilmu-ilmu lain yang mengatakan bahwasanya at least kalau di judul itu nggak hanya memaparkan ide dan sasarannya, tapi metodenya seperti apa. Ada juga metodenya seperti apa. Misal kalau dalam apa konteks pendidikan, misalnya kayak mereka idenya tentang adalah pendidikan Pancasila untuk anak-anak sekolah dengan metode permainan tradisional kayak gitu. Itu sering juga. Jadi ada metode yang disampaikan bagaimana sasaran siapa, idenya siapa, tapi bridging ke sasarannya seperti apa, apa yang harus dilakukan, metode apa yang harus digunakan untuk menyampaikan ide kita kepada sasarannya kayak gitu. Itu ada juga konsep yang demikian seperti itu dan konsep-konsep lainnya yang teman-teman bisa dapatkan dari apa alih-alih esai lainnya gitu. Terus yang kedua ada pendahuluan. Nah, kalau menurut aku secara pribadi di pendahuluan itu at least ada dua, latar belakang, dan di latar belakang itu kita menceritakan kita tuh mau ngebahas apa gitu. Kita tuh mau ngebahas apa dan kita harus menjelaskan apa yang kita bahas itu data-datanya seperti apa. Dan paling sering orang-orang itu mengaitkannya dengan penggunaan kata kayak 5W1H. Paling sering banget kayak gitu. Itu harus ada dan itu harus menjawab juga nanti ketika diisi. 5W1H kan. Dan kayak WRU dan sebagainya. Itu harus ada di bagian pendahuluan dan nanti bakal juga disampaikan di bagian isi. Tapi at least di latar belakang teman-teman harus menampilkan sebuah data-data, informasi. Dan kalau aku bisa sampaikan sedikit tadi sebelumnya, ketika menyampaikan sebuah data di latar belakang, at least itu ada dua yang menurutku paling kuat. Pertama adalah tampilkan data secara statistik secara angka, maksudnya. Misalnya kayak tadi apa negara dengan penggunaan energi fosil tertinggi di dunia, Amerika Serikat, Cina, bla bla bla, ada rankingnya. Sumbernya apa? OBP 2022 misalnya kayak gitu. Terus kita masukkan lagi lebih detail lagi bahwasanya kenapa negara ini tuh menjadi negara yang penggunaan energi fosil tertinggi. Oh ternyata ada case bahwasanya karena mereka bla 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 gitu menurut berita. Nah, jadi ada penjelasan secara angka kuantitatif dan ada penjelasan secara kualitatif secara case-nya seperti apa kayak gitu. Nah itu ada penunjukan atau penginformasian data yang sedemikian rupa dan itu menurutku sangat bagus ketika kita masukkan di latar belakang kayak gitu. Nah terus kalau bisa, kalau dari aku sendiri, aku tuh ketika nulis pendahuluan tuh nggak hanya memaparin secara masalahnya itu apa, ataupun potensi itu seperti apa. Jadi kalau misalnya di pendahuluan tuh kadang kita nggak hanya ngomongin masalah, tapi ada potensi juga. Jadi kita bisa mencermin dari dua hal, apa masalahnya dan apa potensinya seperti itu. Jadi nggak semuanya tentang masalah ya. Jadi kita bisa bawa itu dengan sebuah potensi seperti itu. Nah, di balik dari itu, ketika belum sampai ke isi, aku akan berusaha membuat sebuah jembatan atau bridging apa gambaran ide secara sepintas yang bisa aku gunakan untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan potensi yang ada seperti itu. Kenapa? Kenapa menurutku secara pribadi penting menggambarkan ide secara sepintas? Karena ketika mungkin dewan juri, kalau kita ngomong secara pribadi lah, ketika kita ngebaca, oh dia masalah ini nih. Terus kita ngegambarkan sedikit secara sepintas, solusi kita tuh bakal seperti ini. Mereka bakal kebayang nih, oh make sense nih. Oh ini masuk nih kayak gitu. Kalau misalnya mungkin ide kita nggak masuk, ya itu bakal dibilangin, oh kayaknya kurang pas nih kayak gitu. Jadi ada bentuk bagaimana penyaluran informasi, penyaluran ide itu yang step by step. Biar apa? Biar apa ya, mindset dewan juri ataupun orang yang membacanya itu selalu melihat bahwasanya karya kita itu selalu inline. Itu bakal aku sampaikan juga nanti. Inline dalam artian dalam satu garis lurus. Kayak gitu. Dan mungkin teman-teman juga sedikit agak keluar dari pembahasan esai. Ketika teman-teman mungkin di sini ada yang udah
udah skripsi dan sebagainya, dosen tuh paling sering juga bilang bahwasanya apakah research questionmu ataupun rumusan masalahmu ataupun research apa namanya metode penelitianmu dan sebagainya itu sesuai nggak dengan hasil penelitianmu dan sebagainya. Karena itu harus satu garis, dalam artian inline. Jangan sampai yang A ngebahas lain, yang B ngebahas lain kayak gitu. Makanya penting. Dan aku rasa menggambarkan ide secara sepintas dalam case essay itu penting untuk membawa bahwasanya ide kita tuh karya kita tetap satu line seperti itu. Nah, setelah itu baru loncat ke isi. Nah, isi kita jelaskan secara terperinci ide kita tuh seperti apa kayak gitu. Dan itu bisa digunakan tadi konsep yang tadi yang 5W1H itu yang saya bilang bahwasanya siapa. Misalnya kalau misalnya siapa sih orang yang berperan dalam ide ini? Kalau dalam case saya, karena kebetulan saya anak ilmu sosial dan background S1 saya ilmu pemerintahan, saya paling suka menggunakan ide ketika nulis esai dengan konsep kolaboratif. Collaborative governance itu paling sering banget. Jadi ada bentuk kolaborasi. Kalau konsepnya collaborative governance, kalau berdasarkan teorinya Ansel and Guest itu ada 3 pihak. Ada pemerintah, private sector, sama masyarakat. Itu masyarakat bisa dari dalam artian dia punya komunitas sendiri kayak gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak ekonomi paling sering pakai itu kayak kolaboratif pentahelix ya. Mungkin ada anak ekonomi di sini kan sering ngebahas tuh kan kolaboratif pentahelix kayak gitu. Itu malah lebih luas lagi tuh. Dalam artian lebih luas tuh stakeholders yang berkolaborasi lebih banyak. Itu kayak ada akademisi, ada bisnismen, ada media, ada pemerintah, ada NGO, dan terakhir apa ya? Ada masyarakat sendiri kayak gitu. Jadi ada 6 seperti itu. Jadi kita harus gambarkan siapa yang berperan dalam ide kita seperti itu. Dan itu penting untuk disampaikan. Karena kan harapannya kalau dari saya secara pribadi, ketika saya nulis esai, saya nggak hanya memikirkan bahwa saya esai ini hanya sekedar tulisan, tetapi ada bentuk solusi yang bisa secara masuk akal, secara logis diimplementasikan kayak gitu. Dan ketika kita ngomongin hal-hal yang logis, kita bakal ngomongin kira-kira orang-orang di bawah bisa nggak laksanakan hal ini seperti itu. Makanya perlu penjelasan mengenai siapa-siapa atau stakeholders apa yang berperan dalam ide kita kayak gitu. Terus mungkin ada juga pertanyaan tentang where, maksudnya di mana atau di mana ide ini bisa diimplementasikan kayak gitu. Kalau dalam case-nya mungkin anak-anak ilmu sosial seperti saya bakal ambil dalam bentuk geografi bisa, dalam maksudnya geografi itu suatu wilayah ataupun mungkin dalam bentuk suatu kondisi kayak gitu. Kalau kondisi seperti ini, ide ini bisa diimplementasikan. Kalau geografi seperti ini, ide ini bisa diimplementasikan seperti itu. Jadi ada bentuk penjelasan mengenai di mana ide kita bisa diimplementasikan seperti itu. Dan juga 5W1 hal yang lainnya, kayak gitu ya teman-teman. Terus dan harapannya ketika kita memaparin ide kita itu bentuknya sistematis. Sistematis dalam artian ya itu bentuk benar-benar runtut. Jangan sampai kita di bagian awal tuh udah ngejelasin tentang A, terus bagian bawahnya kita ngejelasin tentang B, tapi bagian ketiganya kita malah ngejelasin lagi bagian A lagi. Jadi kayak apa namanya campur aduk gitu. Dan itu harapannya jangan diulang-ulang. Jadi to the point dan harus sistematis kayak gitu. Runtut penjelasannya. Ketika udah ngebahas sasaran oke, dan ngebahas di mana ini bisa diimplementasikan dan juga apa yang menjadi hal penting ide ini bisa diimplementasikan kayak gitu. Jadi ada bentuk sistematis. Dan juga ada poin jelas. Jelas itu kalau dari saya secara pribadi, sasarannya apa tadi yang saya jelaskan sebelumnya, outputnya apa dan outcome. At least kita udah ngomongin tentang outcome, teman-teman. Dan walaupun outcome itu apa ya? Hal-hal yang mungkin kita belum bisa kita pikirkan nanti. Maksudnya belum bisa kita pikirkan bahwasanya ini bakal dihasilkan kayak gitu. Tapi at least kita udah pikirkan bahwasanya outcome-nya tuh kan kayak gini. Dan minimal kita bakal mikir output dulu. Misalnya contoh nih, kalau misalnya kita ngomongin tentang output dan outcome, contohnya misalnya ada pulau A dan pulau B kayak gitu. Jadi ide kita adalah bagaimana meningkatkan ekonomi dari pulau B. Bagaimana cara meningkatkan ekonomi dari pulau B adalah dengan cara pulau A ini kan punya komoditas yang baik dan dia bakal ngeberikan kayak apa ya, fasilitas, sarana dan juga komoditas ke pulau B biar ekonomi pulau B itu meningkat kayak gitu. Caranya bagaimana? Solusi kita adalah kita membuat jembatan. Biar apa? Biar ada transportasi yang menyalurkan dan biar ekonominya terputar kayak gitu dari pulau A ke pulau B. Dan itu adalah output yang kita hasilkan. Dan outcome-nya apa? Oh, outcome-nya adalah masyarakat nanti yang di Pulau B, ekonominya akan meningkat, pendapatnya meningkat karena ada proses transportasi ataupun proses
penyaluran ekonomi kayak gitu, baik itu dalam bentuk sandang, pangan ataupun bisa bentuk hal-hal lainnya seperti itu. Jadi sudah memikirkan sasarannya gimana, output dan outcome-nya seperti apa, dan itu harapannya bisa dijelasin kayak gitu. Dan juga bagian penutupnya itu bakal ada poin tentang kesimpulan, dan saya rasa teman-teman paham tentang hal ini, dan kita harus bisa merangkum poin solusi yang jelas dari apa ide kita di bagian isi seperti itu. Kadang memang seperti teman-teman, aku juga pernah dapat beberapa gambaran bahwasanya kalau kita ngomongin tentang penutup kesimpulan tuh kita harus ngebahas lagi dari bagian pendahuluan dan isi, dan itu bakal dirangkum di penutup. Tapi kalau dari aku secara pribadi, kalau secara bagian kesimpulan kita udah ngerangkum aja poin solusi kita apa kayak gitu loh. Itu udah kalimat-kalimat yang memang sudah to the point, oh solusi kita seperti ini kayak gitu. Jadi nggak ada hal yang berulang-ulang dalam artian berulang-ulang panjang tetapi tidak menjelaskan, mending langsung merangkum poin solusi yang jelas dan itu to the point seperti itu. Dan itu bisa didapatkan dengan bisa ditambahkan dengan rekomendasi ataupun saran di belakang. Dan terakhir ada daftar pustaka, dan ini mengikut saja sesuai standar kepenulisan. Dan teman-teman lagi-lagi sedikit mengingatkan kalau misalnya teman-teman ikut kompetisi atau lomba esai, sangat penting untuk membaca buku panduannya sebaik mungkin. Kenapa? Karena hal-hal yang bersifat administratif itu bakal jadi penilaian pertama, paling sering. Saya nggak bilang selalu ya, tapi paling sering. Jadi hal administrasi itu jadi penilaian juga, kayak gitu loh. Misalnya, fontnya apa, size fontnya berapa, space-nya berapa, daftar pustakanya pakai apa, maksudnya pakai style apa, APA atau Harvard atau Vancouver atau kayak gimana, kayak gitu. Jadi penting untuk memahami hal itu juga ya. Dan untuk daftar pustaka sesuai standar kepolisian. Dan sesuai standar kepolisian, ya paling sering mungkin kayak pakai APA style ataupun pakai Harvard paling sering juga kayak gitu. Dan itu tetap mengikuti dari panduan yang diberikan kepada teman-teman ketika mengikuti lomba atau kompetisi esai. Seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, ditulis dulu aja. Nanti kita di bagian akhir baru bisa tanya jawab. Nah, oke, lanjut. Masih tentang pola kepenulisan. Mungkin kalau sedikit ngebahas tentang pola kepenulisan, kalau aku di sana biar bisa juara ya, dari perspektif dari aku pengalaman pribadi ya. Yang pertama adalah solusi untuk ide yang diberikan itu harus harus clear. Kenapa clear? Karena tadi ada yang bertanya ya, nanti ya teman-teman. Solusi atau ide yang diberikan itu harus clear dalam artian ya tadi aku bilang sasarannya siapa, di kalian seperti apa, dan lokasi, misalnya kalau lokasinya mau di mana, dan juga orang-orang yang bakal melakukan hal ini siapa-siapa aja dan sebagainya kayak gitu. Jadi harus clear kayak gitu. Dan yang mau kalian selesaikan tuh apa, yang mau kalian intervensi itu seperti apa. Kalau kita ngomongin contoh sedikit ya, kalau kita ngomongin program ya, contoh program, kita mau ngadain webinar nih, misalnya webinar ini, kita harus clear nih teman-teman, sasaran dari webinar ini itu siapa. Oke, yang pertama adalah teman-teman yang memiliki minat tinggi terhadap esai. Poin yang kedua adalah teman-teman yang sudah pernah mengikuti lomba esai. Yang ketiga adalah teman-teman yang mau ikut lomba esai. Jadi poinnya jelas. Ada penjelasan memang yang menjelaskan bahwasanya sasarannya seperti ini, sehingga tidak salah nanti ketika kita menjabarkan ide kita ataupun karya esai kita seperti apa, kayak gitu. Terus, oh ya, masih nomor satu dulu. Tapi teman-teman, kadang ada pola yang sering digunakan juga oleh teman-teman dan aku pakai juga biasa adalah ada sisi-sisi ataupun apa ya bahasanya, bagian-bagian yang aku beri ruang dan itu bakal menimbulkan pertanyaan. Kenapa? Biasa tuh teman-teman tuh pakai strategi kayak jebakan pertanyaan. Biar misalnya kalau case-nya presentasi, teman-teman buka satu ruang dan itu teman-teman udah prepare jawabannya kayak gitu. Jadi biar dia juri itu kejebak untuk menanyakan tentang hal ini kayak gitu. Jadi ketika dia juri nanya, kok kamu tidak menjelaskan bagian ini, saya penasaran bagian ini seperti apa ya, bisa dijelaskan nggak? Kalian udah prepare tuh, karena kalian memang menjebak hal itu untuk ditanyakan sama dewan juri. Nah itu kadang aku pakai hal itu juga, karena untuk menjelaskan untuk memberikan poin tambahan dan memberikan ruang bahwasanya walaupun penjelasanku nggak clear, tapi aku ada ruang di situ. Tapi untuk kalau case-nya ada presentasi ya, tapi kalau case-nya cuma menulis dan ada karyanya langsung, nggak perlu hal strategi seperti itu. Terus yang kedua, ide hasil dari kolaborasi beberapa keilmuan. Nah, ini yang tadi aku sampaikan sebelumnya juga, kolaborasi untuk kalau case sebelumnya itu kolaborasi dalam bentuk siapa yang bakal melaksanakan ide ini,
Kalau misalnya ide ini diimplementasikan, untuk poin kedua ini, kira-kira ilmu apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan ide ini, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya case-nya, idenya itu tadi yang ada aplikasi teman-teman, yang tadi pertanyaannya ada aplikasi, keilmuan apa saja yang bisa ikut serta dalam ide ini. Misalnya aplikasi tentang lingkungan. Oke, teman-teman yang fokus di lingkungan. Oke, teman-teman yang ahli dalam pembuatan aplikasi kayak gitu. Dan mungkin teman-teman yang memang ahli dalam bentuk edukasi, karena aplikasinya itu ada bentuk edukasinya kayak gitu. Jadi ada kolaborasi beberapa keilmuan seperti, dan itu sangat menarik jika bisa dibuat karya esainya seperti itu. Terus ketiga, ide realistis untuk diterapkan. Itu yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Coba bayangkan ketika kita nulis esai ini, kita udah bayangkan bahwasanya ini tuh bisa diimplementasikan. Kita tuh bisa bayangkan di kepala, ini bisa diimplementasikan, kalau diimplementasikan bakal begini, dan sebagainya. Kayak gitu. Dan kerealistisan yang kita bangun itu adalah dengan membuat ide kita itu clear, seperti itu. Dan itu berdasarkan tadi, literatur-literatur yang sudah ada sebelumnya. Jadi ditopang dengan karya-karya lain yang memang menjadi landasan untuk gambaran ide kita itu seperti apa, seperti itu. Oke, yang keempat, sistematis dalam implementasinya. Tadi ada sedikit penyampaian tentang sistematis, dan ketika kita ngegambarkan idenya juga, masih ke poin ide ya. Di poin ide, kita harus sistematis. Kalau misalnya teman-teman tuh paling sering, atau saya tuh paling sering tuh buat satu bagan. Jadi kalau ada ide, saya buat satu bagan ide, bahwasanya ketika diimplementasikan tuh seperti ini. Prosesnya tuh naik satu step kayak gini, naik satu step kayak gini. Jadi ada bagannya kayak gitu. Apa sih bahasanya? Bagan ya atau apa ya? Jadi kayak pohon faktor gitu loh. Jadi ada alurnya kayak gitu. Dan apa saja yang bakal dilakukan kayak gitu. Nah, terus tidak berbelit-belit, to the point, sudah pasti bahwasanya kenapa? Karena esai ini ada keterbatasan kata, teman-teman. Paling banyak ini sekitar 2.000 ya. 2.000 atau berapa gitu. Dan paling sedikit sekitar cuma 1.000, atau bahkan ada cuma 500 atau bahkan 750 kata kayak gitu. Dan walaupun kadang juga bukan hanya main kata, tapi mainnya lembar. Misalnya 5 atau misalnya 10 lembar kayak gitu. Dan itu kadang sudah include dari daftar pustaka itu sendiri. Jadi paling tidak harus disampaikan to the point, jangan berbelit-belit seperti itu ya. Terus yang keenam, struktur administrasi kepenulisan rapi. Tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Penting untuk memahami bahwasanya apa yang diberikan di panduan atau guidebook itu kita lakukan juga sedemikian rupa di karya kita, yang kita buat di karya esai kita kayak gitu. Karena itu jadi poin tambahan juga, karena kalau teman-teman lihat bagian akhir, itu ada table tentang penilaian poin-poinnya berapa, dan itu pasti ada bagian kesesuaian karya dengan panduan seperti itu. Terus poin ketujuh, tidak ada typo. Ini penting juga teman-teman ya. Walaupun sering banget kita tuh terlewat dengan hal-hal kecil kayak gini, typo itu penting banget. Jadi kita tuh harus periksa juga, dan kadang tuh bisa lah minta teman kita, bro, sis, bisa nggak bacain esaiku ini, ada nggak typo-nya kayak gitu, kamu paham nggak dengan hal ini kayak gitu. Disampaikan ke teman kita atau diberikan ke teman kita, itu bagus banget untuk menghindari hal yang bersifat typo kayak gitu. Terus yang ke-8, penggunaan italic dalam tulisan berbahasa asing. Mungkin ini agak remeh, tapi kalau misalnya esainya bahasa Indonesia, penting kita meng-highlight hal-hal yang bersifat kayak bahasa asing, biar orang-orang tahu, oh ini tuh bukan bahasa Indonesia kayak gitu loh. Dan ketika mereka tidak memahaminya, mereka bisa cari tahu, oh ini maksudnya apa sih kayak gitu. Karena nggak semua orang tuh tahu apa yang kita tulis. Karena nggak semua orang tuh tahu setiap kata tuh maksudnya apa. Dan itu penting untuk ditandain seperti itu. Kalau temannya malas baca semua gimana? Oke, sedikit ini iklan. Kalau temannya malas baca semua gimana, Kak? Ya cari teman yang mau baca, atau misalnya cari mentor ataupun cari guru kayak gitu. Atau dosen kalau misalnya case-nya kalian mahasiswa kayak gitu. Nah, minta tolong orang tua kamu gitu bisa juga kayak gitu. Kasih iPhone pertanyaannya. Good. Terus masuk ke poin 9, referensinya jelas. Yang tadi aku bilang bahwasanya ketika kita nulis, kalau case-nya esai ilmiah, ya baik esai opini ataupun tulisannya, paling penting ya referensinya jelas kayak gitu. Karena dosen saya tuh pernah ngomong kayak gini, teman-teman. Ini menarik juga, sedikit iklan. Jadi ketika kita nulis, itu mau bentuknya riset ataupun kita menulis. Kalau case-nya riset ya, terutama kalau case-nya riset adalah yang terpenting dari riset itu apa? Dia pernah nanya ke saya, enggak, yang paling terpenting dari penelitian atau ketika kamu berkarya, menulis tulisan, sebuah karya tulisan, yang paling penting, saya sering jawab bahwasanya ya dia harus sistematis, Pak. Dia harus ilmiah, dan juga dia harus menyesuaikan standar-standar kepenulisan yang baik dan benar. Itu paling, kalau itu dosen tuh sudah, wah,
jawabanmu udah keren banget nggak? Tapi nggak, dosenku bilang di sisi lain dari hal-hal yang kamu sampaikan tadi yang memang sangat ideal, ada poin etika atau moral yang paling penting. Itu apa? Jujur. Itu yang paling penting. Contoh dalam penelitian, paling penting itu jujur, teman-teman. Apa yang kalian tampilkan, apa yang kalian dapatkan, sampaikan kayak gitu. Oke, ada iklan lagi dari Suci. Kak, kalau penulisan untuk lomba esai itu perlukah pakai profil penulis? Tergantung dari lombanya memintanya seperti apa. Kalau misalnya dia minta profil penulis, ya diberikan. Tapi itu jarang. Kalaupun dia minta, itu kadang di dokumen yang berbeda. Seperti itu. Oke? Nah, masuk ke poin 10, tetap dalam satu line. Nah, tadi aku sampaikan, bahwasanya penting untuk menjelaskan karya teman-teman dari judul sampai isi, dan pendahuluan, judul, pendahuluan, isi, sampai penutup, itu satu line. Kenapa? Misalnya judulnya tentang pembangkit tenaga nuklir, tetapi kalian masukkan di bagian pendahuluan atau isi, kalian membahas tentang pembangkit tenaga angin misalnya kayak gitu. Jadi kan nggak korel gitu loh. Jadi nggak berkaitan. Jadi harus dalam satu line seperti itu. Sangat penting. Oke, next. Nah, ini sedikit tips jadi juara kompetisi esai dari saya. Kita buka sama-sama ya. Ini ada yang penasaran nggak? Ini paling penting sih kalau menurut saya ini. Jadi kalau dari saya itu yang tips jadi juara kompetisi yang pertama adalah ikuti kompetisi esai dong. Yang paling penting itu adalah teman-teman ikuti kompetisi esai. Itu yang paling pertama. Kenapa teman-teman? Pertama, jangan mikir takut kalah. Yang kedua, jangan mikir bahwasanya karya saya jelek. Dan ketiga, jangan mikir bahwasanya saya nggak mungkin menang kayak gitu. Karena hal yang pertama kalian lakukan ketika kalian nulis, ya tulisan kalian itu hakikatnya tulisan itu ya dibaca sama orang lain, dilihat sama orang lain apa yang kalian tulis, apa yang ada di pikiranmu seperti itu. Karena pola-pola masing-masing orang tuh beda. Ada beberapa karakter orang tuh dia tuh suka ngomong. Ketika ada pendapat, opini, ide, dia bakal ngomongin. Tapi ada orang juga dia lebih nyaman ketika dia tuliskan kayak gitu. Kata per kata, seperti itu dan sebagainya. Dan itu bakal diperlihatkan kepada orang lain. Dan kalau dalam tes lomba, tunjukkan di lomba, di kompetisi itu bahwasanya ini karya saya, ini ide saya kayak gitu. Mau dia juara, mau kalah dan sebagainya itu masalah belakang. Intinya apa, kalian belajar sesuatu kayak gitu. Itu yang paling penting, kalian belajar sesuatu bahwasanya oh ternyata ketika saya ikut kompetisi ini, saya dulu nggak sadar bahwasanya pola saya selama itu salah. Dalam artian struktur saya itu salah. Saya dulu nulis di pendahuluan itu cuma ngebahas latar belakang, tapi saya nggak ada bridging tentang ide saya nanti seperti apa kayak gitu. Atau misalnya di bagian ide, oh ternyata ide saya itu tidak tersampaikan secara clear, ada poin-poin yang belum jelas seperti itu. Nah, makanya penting untuk ikut kompetisi. Karena ketika kompetisi kan sifatnya kompetitif ya. Ketika kompetitif itu ada orang lain yang ikut serta selain kita, dan kita bersama-sama melihat bahwasanya karya mana dalam tanda kutip terbaik, dan karya mana yang paling tidak bisa kita apresiasi, dan karya mana yang bisa kita balikan kembali kita, dan kita tingkatkan lagi kualitasnya kayak gitu. Jadi poin-poin seperti itu, teman. Jadi tips paling kalau dari aku paling utama itu adalah ikutkan karya kalian dan ikut kompetisi esai biar kalian tahu gimana. Dan jujur kalau boleh buka-bukaan, ini aku sambil baca chat ya, sambil buka-bukaan juga. Jujur aku pernah ikut teman-teman 10 lomba esai. Bayangin 10 lomba esai, aku nggak ada menang satu kali pun. Bayangin 10 lomba esai teman-teman, dan banyak apa? Mungkin sekitar 5 atau 6 lomba esai itu tuh berbayar. Kalian sering dapat kan? Sekitar 30.000, bahkan ada yang 40.000 dan 50.000 seperti itu. Dan 10 esai teman-teman, aku kalah, nggak ada menang sama sekali. Tapi itu tadi, kita pasti belajar kan. Aku paling sering tuh kayak gini, Kak bisa nggak sih tanya panitia, Kak bisa nggak sih lihat karya esai yang menang Kak? Saya mau lihat karyanya, mau belajar dari karya itu. Biasa dikirimkan tuh, oh ini ya Kak karyanya, baca gimana ide mereka, oh kayak gini mereka nulis esai, oh ini ya bagus emang idenya kayak gitu. Jadi kita bisa belajar juga dari mereka, kayak gitu. Ya, untuk pertanyaan nanti bakal saya bantu jawab di sesi setelah penjelasan. Nah, oke, ini betul lagi teman-teman. Terus ada lagi mungkin tipsnya, apa tuh? Ikut berkali-kali. Ini mungkin ya tadi yang saya sampaikan ya. Maksudnya jangan hanya ikut sekali, ikut berkali-kali aja nggak apa-apa. Jangan gengsi teman-teman ya. Itu yang paling sering. Jangan pernah gengsi, serius. Kalau berkompetisi itu jangan pernah gengsi.
kamu sering mau nanti ini untuk pesan untuk teman-teman yang belum pernah menang, jangan pernah gengsi, jangan pernah takut. Kalau misalnya kalah, coba lagi. Dan untuk teman-teman yang sering menang, jangan gengsi, jangan tinggi hati bahwasanya, oh aku udah sering menang nih, ngapain aku ikut lagi kayak gitu. Dan tadi Rian sempat nanya ke aku, kok kamu masih ikut lomba sih, masih ikut lomba essay dan sebagainya. Karena itu, karena merasa ya kita masih harus tetap belajar dan masih harus tetap berkarya, makanya tetap ikut aja. Mau aku, maksudnya misalnya case-nya aku ikut lomba esai, dan aku kalah dari anak satu, masa bodoh. Esai dia lebih bagus, ya udah aku apresiasi, kita apresiasi esai dia. Kita belajar dari esai dia, dan kita belajar bagaimana dia menulis kayak gitu. Mau aku kalah dari anak SMA is okay, kita belajar dari dia kayak gitu. Itu tadi, maksudnya ikut berkali-kali, nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman pasti belajar sesuatu. Yang penting tadi evaluasi, bahwasanya kita salah di mana, kita perbaiki yang mana dan sebagainya. Kayak gitu. Ini udah sampai sisi tanya jawab teman-teman. Alhamdulillah. Yang teman-teman yang ada pertanyaan tapi udah ada banyak pertanyaan sini. Ini gimana ya, Yan? Cara ininya ya? Halo? Halo. Oke, mau langsung sesi tanya jawab? Ya ini kalau dari aku materiku udah cukup sih. Ini mungkin ada sedikit materi juga, cuman ini bakal disampaikan nanti aja sih. Oke, boleh. Mau dilanjutin dulu atau Q&A dulu nggak? Aku kene dulu apa? Ini selesai dulu aja kali ya. Ya, selesai dulu aja. Ini cuman dikit aja sini. Oh ya, ini ada sedikit gambaran dari aku teman-teman, bahwasanya aku pernah ngisi materi juga tentang essay dan ada pertanyaan bahwasanya ketika kita nulis tuh kayak gimana sih Kak? Apakah kita harus tulis dulu baru review atau kita tulis sekaligus? Kita tulis sekaligus kita review kayak gitu. Jadi ada karakter orang tuh dia tuh bakal tulis aja dulu, selesai baru dia review. Ada juga orang yang dia tulis sekaligus dia lihat lagi nih, ini udah pas nggak ya, ini udah nggak pas ya, ini pas nggak ya, kayak gitu. Jadi dia tulis sambil dia nge-review kayak gitu. Jadi itu. Nah, dan juga kadang ketika kita nulis yang paling sering itu adalah stuck. Dalam artian stuck itu kita berhenti, bahwasanya ini nggak tahu bahasa Inggris stuck udah benar atau enggak nih. Dalam artian itu kayak ngeblank gitu loh. Ada momen kita nulis, duh, mau nulis apa lagi ya? Kayak gitu. Ini kopi udah habis atau kayak gimana kan? Maksudnya ada momen di mana kita udah benar-benar memang kayak nggak bisa nulis gitu. Apa sih bahasa Inggrisnya tuh, bahasa gaulnya tuh lupa aku. Pokoknya intinya kayak gitu. Dan kalau dari aku, ada beberapa cara. Sedikit gambaran dari aku secara pribadi. Yang pertama adalah berhenti. Kenapa kita berhenti dulu? Berhenti dulu aja teman-teman. Ketika udah stuck, berhenti dulu aja, jangan dipaksain. Masa kalau motor mogok kalian masih maksain? Tambah rusak kan? Kita berhenti aja dulu. Berhenti, dan berhenti untuk cari hal-hal yang bisa membuat kita fokus kembali. Misalnya nih, aduh aku udah stuck banget nih, gimana ya? Misalnya dengan cara nonton, ya udah nonton dulu lah, mungkin 10 menit cari nonton, jangan nonton drama ya. Drama kalian nggak berhenti season 1, season 2 tuh bukan beberapa menit, malah berhari-hari nanti kayak gitu. Jadi kayak tontonan iklannya, atau bukan iklan sih, kayak di YouTube aja gitu lah, kayak gitu. Jangan yang benar-benar nonton, berhenti bentar lah nonton drama, waduh bahaya, kelamaan kayak gitu. Jadi itu untuk membangun fokus kembali teman-teman. Berhenti dulu, terus coba bangun fokus kembali dengan cara-cara yang kalian sukai. Terus yang kedua, berhenti lama, benar-benar berhenti, nggak menulis. Kalian bisa apa kek, makan dulu kek, misalnya minum dulu kek, atau ngobrol sama teman dulu kek, gimana, berhenti aja. Karena kadang tuh ide sama, ya dalam artian tuh mood untuk menulis itu, kadang kita harus bentuk, kita bangun sendiri, atau kadang biasa tuh ya datang sendiri kayak gitu. Jadi itu harus mengikuti ini juga. Terus yang ketiga, pakai otak orang lain. Dalam artian pakai otak orang lain adalah diskusi. Diskusi teman-teman. Diskusi dengan teman-teman yang lain, teman-teman kalian kayak gitu. Misalnya kamu stucknya, aduh, ini gimana aku gambarin ide ini ya biar dia bisa bagus ya, kayak gitu. Oh iya, tanya, diskusi sama teman, Yan, gimana ya ideku ini biar bisa bisa lihat dulu nggak kayak gini. Kalau menurutku nggak kayak gini. Nah itu, pakai otak orang lain teman-teman. Kalau otak kita nggak mampu, maksudnya dalam artian masih lagi stuck, pakai otak orang lain. Otak orang lain lagi nggak mampu, pakai otak orang-orang yang lainnya lagi, kayak gitu. Jadi penting juga ya teman-teman untuk tidak mengandalkan diri sendiri, tapi berdiskusi dengan orang lain. Kayak gitu. Karena pasti ada ilmu lagi, ada informasi baru yang bakal kita dapatkan, dan itu bakal membantu. Seperti itu. Gitu ya. Wah, ini ada apa nih? Tulisan. Oh ya, oke itu ya. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab, teman-teman.
Oke. Mau langsung sesi tanya jawab nggak? Ya oke, udah bisa. Oke, kalau mau sesi tanya jawab berarti kita langsung aja Q&A. Baik, boleh di ini dulu sih. Share screen-nya dimatiin dulu aja nggak apa-apa. Oke, good. Nah, teman-teman, kita udah dapat materi luar biasa dari Kak Angga tentang bagaimana sih cara penyusunan esai gitu ya, dan bagaimana dulu Kak Angga juga belajar untuk menulis esai itu. Nah, oleh sebab itu pasti teman-teman udah banyak banget nih pertanyaan gitu ya di meeting chat, dan teman-teman juga pengen sebenarnya langsung tanya ke Kak Angga via suara gitu ya. Nah, untuk itu kita mulai dulu, bagi teman-teman yang mau bertanya langsung, nanti bagi yang mau bertanya silakan di raise hand terlebih dahulu, nanti saya tunjuk dan nanti mungkin lalu bisa mulai untuk on mic dan on cam-nya kalau berkenan teman-teman. Oke, untuk peserta pertama yang bertanya, Alfiansah. Silakan Alfiansah. Oke Kak, baik. Sebelumnya terima kasih banyak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, udah lancar, aman. Clear. Ya, terima kasih banyak. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa untuk on cam seperti Kakak harapkan, karena memang kendala sinyal ya di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alkansa Prastio. Kebetulan saya dari lulusan Marine Science Universitas Sriwijaya. Insya Allah bakal lanjut S2. Sudah saya sering geluti tentang esai ini Kak. Jadi kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Ketika saya merumuskan esai ini atau kita melihat aturan di esai tersebut, ada nih aturan tema misalkan. Memang fokusan saya misalkan biodiversitas, temanya tentang biodiversitas konservasi. Nah, disitulah permasalahan itu muncul karena esai ini berbeda rasanya dengan penelitian secara langsung. Saya sangat merasakan hal tersebut Kak. Stucknya ide itu loh. Karena biasanya konservasi dan biodiversitas atau misalnya kita fokuskan kepada konservasi kayak itu hanya berfokus kepada pembimbingan, nggak pembimbingan itu namanya apa ya? Learning kayak belajar bareng sama anak-anak sana, bagaimana cara konservasi dan lain sebagainya. Kayak apa? Gimana ya cara ngejelasinnya tuh? Bentuknya edukasi pemberdayaan gitu Iya, ya. benar banget Kak ya. Edukasi pemberdayaan itu. Nah, disitulah ide tersebut tuh mulai sempit Kak. Nah, bagaimana pertanyaan pertama, bagaimana caranya untuk meluaskan ide tersebut dengan tema yang udah difokuskan oleh peraturan yang ada? Gitu, Kak. Nah, Oke, jurusan. mungkin itu ya Kak ya. Terima kasih. Oke, jurusan mau apa tadi? Sorry. Jurusan saya ilmu kelautan Kak. Ilmu kelautan. Oke. Nah, kalau misalnya memang fokusnya dalam artian kamu lebih sering ini ya, aku ulangi lagi, kamu lebih sering ngebahas hal-hal yang bersifat kayak pemberdayaan, edukasi dan sebagainya, kayak gitu. Dan itu kalau menurutmu itu terlalu sempit ya? Enggak Kak, maksudnya dalam artian temanya udah diatur oleh panitianya gitu loh Kak. Konservasi. Nah, memang konservasi kalau itu konservasi kan ya sifatnya seperti itu ya. Konservasi seperti itu. Nah, teman-teman, yang pertama tadi benar, kita harus ikutin yang pertama, harus ikutin apa yang menjadi tema dari apa yang kompetisi atau lomba itu berikan, kayak gitu. Kalau aku ada dua hal yang bakal aku sampaikan ke kamu. Secara pengalaman pribadiku, gimana aku tanggepin kalau misalnya kayak seperti ini. Misalnya kalau sifatnya konservasi dan menurut kalian bahwasanya ini tuh terlalu apa ya, secara tema tuh terlalu sempit dan kamu bakal agak sulit untuk menggambarkan idemu. Kalau misalnya temanya sesempit ini, misalnya case-nya konservasi seperti itu. Dan kamu kalau biasa seringnya tuh ya nulis hal-hal yang memang nggak banyak yang berkaitan dengan konservasi misalnya. Seperti itu. Kalau aku, yang pertama adalah mau nggak mau, aku bakal ulik tema ini lagi bersama orang atau teman yang kita anggap atau dosen yang kita anggap punya pengalaman kayak gitu. Kenapa? Karena kadang teman-teman kalau kita pikirkan sendiri, memang kita bakal stuck, kita bakal berhenti dan kita bakal nggak bisa lanjutin lagi untuk menulis. Karena apa? Kita ngerasa secara keilmuan pemahaman kita nggak bisa untuk ngembangin lagi. Itu karena kita secara pemikiran memang nggak punya keterbatasan. Dan makanya tadi saya sarankan bahwasanya penting untuk mendiskusikan
hal-hal yang bersifat, bukan hanya ketika nulis ya, itu bersifat tema ataupun sebagainya, bersama mungkin mentor kita, teman kita, ataupun dosen kita, orang-orang yang punya pengalaman lebih. Karena pasti teman-teman bakal belajar dari dia, seperti itu. Jadi penting, yang pertama untuk mendiskusikan hal-hal yang menurut kita tuh secara keilmuan kita masih stuck, dan secara ide mungkin kita belum bisa ngembangin, dan kita tuliskan nanti di karya kita, seperti itu. Jadi itu yang pertama ya. Nangkap nggak yang pertama nih ya? Halo, siap? Oke, oke. Nah, itu. Jadi kalau aku saranku kita jangan mengandalkan diri sendiri. Tadi, gunakan otak orang lain dan diskusikan hal itu. Terus yang kedua, in case misalnya aku jurusan pemerintahan dan temanya sedemikian rupa. Dan aku merasa bahwasanya, aduh aku nggak ada pengalaman dalam hal ini. Kayak gitu. Aku memaksain nulis pun aku rasa agak susah gitu loh. Kalau jujur aku bakal lepas lomba itu. Kalau aku ya. Kenapa? Karena ada case seperti ini teman-teman. Polanya seperti ini. Contoh kompetisi yang kemarin aku ikuti di Student Energy Summit di Abu Dhabi di Uni Emirat Arab. Temanya itu tentang reimagining the future. Jadi kayak kita harus mengimajinasikan masa depan seperti apa. Salah satu subtemanya adalah bagaimana reimagine community. Bagaimana mengimajinasikan masyarakat di masa depan seperti apa, baiknya dalam aspek tentang lingkungan kayak gitu. Kebetulan jurusan aku di S2 adalah Master of Rural Development Management. Jadi kita banyak berinteraksi dengan community, terutama community-community yang ada di lokal. Dan kebetulan juga secara gagasan ideku berkaitan dengan pembangunan desa dalam aspek lingkungannya. Dan ini sangat fit, sangat cocok dengan subtopik yang diberikan Reimagine Community ini. Jadi ada aspek-aspek lain yang menurut aku secara pribadi yang membuat presentasi kita menang itu tinggi. Yang pertama adalah latar belakang kamu ekspertas dalam bidang apa, kayak gitu. Ketika kamu punya latar belakang yang sesuai dengan apa yang ditemakan atau apa yang di subtemakan atau lomba itu seperti apa, kamu udah bisa dapat sekitar 50% untuk menang kayak gitu. Karena mereka bakal melihat dalam aspek hal itu juga, teman-teman. Penting untuk melihat bahwasanya orang ini si A menulis tentang ini, jelas bagus karena memang dia ekspertas dalam hal ini kayak gitu. Nah, kalau dari aku seperti itu ya. Ada dua yang aku lihat dari sisi dan apa yang aku rasakan dan apa yang aku alami. Tapi kalau misalnya case-nya kamu masih sesuai ya tadi, jangan malu untuk diskusi dan kembangkan lagi idemu, jangan secara pribadi tapi dengan orang lain. Itu jadi solusi yang menurutku yang paling penting dan paling tepat kayak gitu. Oke, itu ya. Oke Kak, baik. Mungkin aku ini dulu ya. Berarti yang aku dapat di sini bahwa untuk menimbulkan kebaharuan dari isi tema itu, kita harus berdiskusi Kak ya. Berdiskusi dengan yang lebih expert gitu. Betul, penting. Ada lagi Kak cara lain selain berdiskusi? Mungkin? Selain berdiskusi ya, kalau dari aku ya, kalian bakal lebih banyak riset dalam artian secara pribadi, kayak gitu. Karena kan keterbatasan kalian kan dalam artian stuck karena keterbatasan pengetahuan kayak gitu. Dan otomatis kalau misalnya caranya selain diskusi, cari tahu sendiri. Dan itu apa? Dengan membaca banyak literatur lagi, kayak gitu. Misalnya secara definisi kamu bilang tadi kalau konservasi kamu cuma tahu dalam aspek ya misalnya dari pemberdayaan ataupun edukasi kepada masyarakat. Misalnya nih kamu nemuin ada literatur lain bahwasanya konservasi itu nggak hanya sebatas hal itu. Misalnya konservasi dalam aspek ada tuh. Kalau kemarin tuh aku waktu di kegiatan di Bangkok tuh ada namanya aplikasi. Mereka tuh aplikasinya tuh untuk membantu konservasi ini. Apa sih yang dekat laut tuh? Apa sih namanya? Kalau aku lupa sih. Tanaman-tanaman untuk penghambat ombak. Bakau. Ya, tanaman bakau. Mangrove. Cara mengkonservasi tanaman bakau ada dengan mengontrol bagaimana pertumbuhan dan juga perusakan hutan bakau kayak gitu melalui aplikasi. Jadi ada hal-hal aspek seperti itu kan teman-teman yang mungkin kita secara awam nggak tahu. Terutama aku secara ilmu sosial nggak tahu lah aplikasi-aplikasi kayak gitu kan. Tapi aku tahu dari belajar dan aku tahu dari ikut kegiatan seperti itu. Jadi itu sih kalau dari saran Kak. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak. Ya, semangat. Oke. Memang ya kalau mencari literasi itu hal penting dalam misalnya lomba gitu ya. Untuk mencari ide, inovasi dan lain sebagainya gitu. Oke, terima kasih Alfiansa untuk pertanyaannya. Kita lanjut lagi. Ada teman-teman yang mau raise hand? Atau kita mau yang via meeting chat dulu? Enggak? Oh, dari chat ya? Oke, ini aku bacain ya. Dari Kak Tommy. Kak,
ketika kita mengambil referensi dari jurnal ilmiah itu harus memparafrasekan isi yang tertera dalam jurnal tersebut. Terus bagaimana cara parafrase isi jurnal dengan baik? Oke, ini teknik parafrase. Nah, kalau tadi Iya. Kak Angga sendiri gimana nih cara parafrasenya? Paling umum ya teman-teman, paling umum itu cuma mengubah katanya aja. Yang mungkin awalnya kalimatnya kalimat aktif dijadikan kalimat pasif, cuma dibolak-balik doang. Misalnya subjeknya di awal, diganti subjeknya di akhir kayak gitu. Itu paling sering kayak gitu. Atau kalau misalnya aku secara pribadi, kadang apa ya, teman-teman tuh pasti paham apa yang Rian tulis dan apa yang aku tulis, kita tuh bakal ngeliat bahwasanya oh beda cara mereka menulis kayak gitu. Dan ketika aku ngebaca misalnya jurnalnya Rian dan aku memasukkan di karyaku, aku bakal ubah. Tapi secara makna tetap sama. Misalnya nih, contoh yang sederhana kayak Angga membeli apel di pasar. Contoh kalau misalnya diubah-ubah di paraphrase di pasar, Angga membeli apel kayak gitu. Kalau misalnya diubah lebih dikit tapi maknanya tetap sama, apa ya? Ditambahkanlah dikit dalam artian kayak di sebuah pasar Angga membeli apel kayak gitu. Itu bisa jadi kayak ada bentuk-bentuk paraphrase yang kita sesuaikan dengan bagaimana style kita menulis. Karena aku secara pribadi melihat bahwasanya masing-masing orang tuh punya stylenya sendiri kayak gitu. Dan itu kadang kita kenapa paraphrase itu penting juga selain dalam tanda kutip apa ya menghindari turnitin, menghindari plagiasi dan sebagainya. Itu untuk melihat juga bagaimana kamu mendefinisikan dan memaknai maksud dari apa yang ditulis sama orang tersebut kayak gitu. Itu sih. Tapi paling sederhana pasif ke aktif, aktif ke pasif itu umum banget dilakuin. Oke, siap. Nah, salah satu cara yang kalau mau gampang lagi karena udah kecanggihan teknologi pakai aja Iya. ya Killbot salah satunya. Itu lumayan sangat membantu kalau lagi stuck gitu ya, lagi fase writing stuck mau paraphrase ya udah pakai Killbot state oke. Karena itu membantu gitu ya teman-teman. Berbeda dengan kita kopas ya, karena nanti kalau kopas mentah-mentah itu bakal masuk ke Turnitin gitu ya teman-teman. Oke, next question. Kak, ketika nulis esai, apakah lebih baik mencari tujuan lomba terlebih dahulu, kemudian menulis sesuai dengan ketentuan esai, atau lebih baik menulis ide yang kita miliki, baru mencari tema lomba yang sesuai? Oke, berarti menurut Kak Angga nih yang lebih mana nih yang penting? Kita cari dulu lomba, baru kita menyesuaikan dengan tema yang diminta, gitu ya. Atau kita buat dulu karya tulis kita, esai kita, baru kita cari lomba yang sesuai dengan karya tulis kita gitu. Nah, ini versi Kak Angga nih lebih mana nih yang lebih dekat? Aku rasa kalau aku secara umum pasti kayaknya banyak juga teman-teman bahwasanya lihat dulu lombanya apa baru kita sesuaikan kan. Itu paling umum banget lah teman-teman. Kenapa? Dalam artian kita punya target. Kita punya target, oh aku nulis dengan tema ini dan harus tetap dalam lingkup tema ini. Dan itu harus tetap satu line dengan tema yang bakal aku tuliskan kayak gitu. Jadi penting untuk mencari tahu dulu dan melihat dulu lombanya seperti apa. Itu kenapa lebih penting karena lebih biar efektif aja. Bahwasanya kalian tuh punya tujuan untuk nulis apa kayak gitu loh. Dibandingkan kalau misalnya kalian nulis dulu baru nanti cari lombanya. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak kamu tuh punya apa ya? Punya arit bukan PKI ya, punya arit dalam artian arit doang, nggak ada palunya, arit doang ini. Arit, terus kamu belum tahu mau ngapain, tiba-tiba kamu ditawarin kerja, bisa nggak sih kamu jadi apa, bantu aku untuk hancurin bata misalnya kayak gitu. Ya pada arit doang, nggak bisa hancurin bata dong, perlunya palu kan kayak gitu. Jadi cari tahu dulu aja, bahwasanya apa lombanya, kompetisinya, baru kita sesuaikan dan kita tulis seperti itu. Kayak gitu sih. Itu aku paling sering Oke. lakuin. Berarti lebih baik cari dulu lomba yang sesuai baru kita tulis ya gitu ya Kak Angga ya. Ya secara nggak langsung ini juga relevan ya teman-teman ya. Kalau kita nyari lomba itu kadang tergantung dengan mood gitu ya. Kadang ada yang orang nyari lomba itu berdasarkan oh cocok nih dengan lomba saya gitu Ya, dengan bidang saya. Ada yang mencari lomba oh sesuai nih dengan target budget kalau hadiahnya berapa gitu kan. ya. Ya itu Tergantung harga tergantung ya. juga berapa ya. Ya, karena kita kalau lomba itu ya, kalau bagi saya pribadi gitu ya, lomba itu salah satu part time-nya anak mahasiswa gitu. Karena lumayan hadiahnya gitu. Ada juga yang targetnya kalau lomba kayak, oh pengennya yang di luar pulau Jawa atau di luar negeri gitu. Biar kenapa? Nanti kalau lomba biasanya finalis itu kita bakal dapat bantuan dari kampus gitu kan Ya. buat
ke lokasi tempat universitas atau instansi tersebut. Karena itu lumayan sambil lomba jalan-jalan dapat cuan ya. Itu tergantung dari target teman-teman sebenarnya ya. Oke, lanjut gini. Pertanyaan dari Kak Susi. Kak, ketika kita mencari referensi selain dari sumber pustaka, tetapi bersumber dari media sosial nih, seperti YouTube ataupun IG, ataupun mewawancarai orang lain. Nah, jadi bagaimana nih cara penulisan daftar pustakanya nih Kak Angga? Kalau kita lewat medsos ya, atau lewat YouTube gitu ya, dan platform lain ya. Lalu bagaimana juga kalau misal itu wawancara? Apakah wawancara ini bisa didasari sebagai daftar pustaka juga? Oke. Pertama untuk sosial media ya, misalnya kalau dari YouTube apa dan sebagainya. Kalau misalnya bentuknya video, aku rasa tuh kalau misalnya teman-teman di Mendeley, kalau nggak salah, ataupun misalnya Microsoft Manual, itu ada bagian itu, ada bagian untuk bagaimana memasukkannya kan kayak gitu. Tapi untuk sosial media lain seperti Instagram, Facebook, jujur aku secara pribadi belum pernah melakukan hal itu untuk Instagram dan Facebook. Tapi mungkin kita bisa cari tahu lagi, misalnya di YouTube, misalnya informasinya di Google atau kayak gimana. Tapi aku secara pribadi belum pernah ambil. Kecuali dalam aspek collect data, analisa datanya. Misalnya nih, kadang tuh kita kalau misalnya analisa data, kita collect data tuh misalnya kayak bagaimana political branding dari contoh political branding dari Janggar, Prabowo sama Anissa misalnya kayak gitu. Kita ambil dari sumber ini dan sebagainya. Kita taruh aja sumbernya dari akun media sosial ini, terus linknya seperti ini. Jadi kayak lebih ke judulnya apa, terus linknya seperti apa. Paling sering kayak gitu aja. Tapi kalau di sisi lain, kalau anak-anak ilmu sosial, misalnya anak-anak ilmu pemerintahan, mereka tuh jarang menggunakan hal itu. Jadi kayak cuma ngutip ambil satu doang dari media sosial, jarang. Jadi paling sering adalah mereka collect secara data luas, secara data besar, itu di big datanya, itu teman-teman biasa pakainya di NVivo, di software NVivo, teman-teman ilmu sosial, di NVivo terus dirangkai sedemikian rupa, dan itu bakal menjadi bentuk visualisasi informasi data, kayak gitu. Dan itu bakal kayak bagan-bagan, bisa bentuk bagan-bagan dan banyak visualisasinya. Dan itu bakal dijelaskan bahwasanya ini data ini diambil dari sosial media Twitter dengan hashtag, misalnya hashtagnya Janggar Prabowo dan Anissa, itu di-collect dan dianalisa menggunakan software atau aplikasi NVivo kayak gitu. Tapi kalau secara apa ya? Secara akun media sosial ya aku belum pernah sih. Tapi paling mungkin ya cuman judulnya apa, terus linknya apa, itu paling mungkin ya bakal kita taruh daftar pustaka ya. Karena nggak ada referensi informasi lain yang bisa kita masukkan kayak gitu. Sama mungkin media sosialnya seperti apa, itu sih. Terus untuk untuk yang bagian kedua, untuk misalnya bentuknya interview, ya ini paling sering kalau misalnya teman-teman gunakan metode penelitian kualitatif yang teman-teman wawancara, dan itu enggak perlu daftar pustaka sama sekali. Kenapa? Karena itu bukan menjadi bagian dari data sekunder, ataupun teman-teman itu bukan orang kedua yang mendapatkan informasi ini. Jadi kan ada dua tuh, primer sama sekunder. Ketika dikatakan primer ya karena teman-teman menjadi orang yang pertama yang mendapatkan informasi itu dengan cara apa? Interview. Bisa interview ataupun bisa observasi, dokumentasi dan sebagainya. Kalau misalnya teman-teman sekunder, teman-teman dapat dari informasi ini dari orang lain, ataupun dari berita lain, atau dari laporan lain, ataupun dari jurnal lain. Jadi teman-teman bukan orang pertama yang mengambil atau mendapatkan informasi tersebut. Seperti itu. Jadi paling mungkin apa yang dikutip adalah paling kalau misalnya hasil interview, misalnya kalian interview, menurut Angga bla 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 bla, cuman taruh paling sering itu mengenai bagaimana penulisannya tuh banyak ya teman-teman, tapi paling aku ketahui itu adalah cuman kode namanya apa, terus kapan diambilnya, kayak gitu. Ada juga yang pakai namanya langsung, tapi paling sering tuh pakai kode doang. Misalnya Angga Misbaudin AM kayak gitu, jabatannya apa, misalnya kayak gitu, misalnya Menteri Desa kayak gitu kan, itu terus kapan diambilnya kayak gitu, paling sering kayak gitu. Gitu sih. Secara daftar pustakanya maksudnya secara referensi nggak ada, itu cuman bagian kolom kayak bahasa kasih kayak citasi, tapi bukan citasi juga sih, cuman selesai interview itu apa dituliskan kayak gitu. Itu sih. Oke, alright ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau bicara mengenai daftar pustaka itu, kalau kita simpulin lagi apa yang disampaikan ke Angga, bahwasanya daftar pustaka itu merujuk dari data yang namanya sekunder. Jadi kan kalau kita bicara data itu ada dua ya teman-teman. Ada data sekunder, ada data namanya primer. Nah, data sekunder itu teman-teman yang ambil tadi nih dari
dari berita kah, dari jurnal kah gitu ya, dari kumpulan-kumpulan artikel yang berbentuk lain dan itu publikasi dan ada kredibilitasnya gitu ya kita cari. Nah, kembali lagi kalau untuk data Premier, nah wawancara ini termasuk data Premier, di mana data utama yang teman-teman ambil. Nah, kalau data utama itu nggak butuh yang namanya daftar pustaka gitu ya teman-teman. Nah, kembali nih bicara mengenai kalau media sosial tadi nih yang disampaikan Kak Angga. Nah, memang nggak ada secara bentuk referensinya karena kalau kita mengutip itu kan kita harus tahu juga ya, eee, pu terpublishnya di mana dan, keaslian atau tingkat kepercayaan data tersebut kita harus ketahui juga. Nah, baiknya kalau teman-teman ngambil dari media sosial, biasanya kan media sosial itu merujuk dari berita, terdahulu gitu ya. Nah, kita cari berita terdahulunya ya. Jadi jangan kita yang ambil dari, IG-nya tersebut atau dari akunnya tersebut, itu salah gitu ya teman-teman. Tapi cari kita rujukan rujukan mereka itu dari mana diambilnya gitu ya. Oke, gitu ya untuk Kak Suci. Lalu oke, ini pertanyaan menarik nih dari Kak Titin. Kak, apa saja do's and Kawan, don'ts-nya ya ketika menulis esai? Ini banyak ini kayaknya. wah, itu enggak. Yang pertama, kalau sifatnya kompetisi ya, kompetisi, dan kalian diberikan buku panduan, pertama, ya do's and don'ts itu cuma kebalikannya doang ya. Jadi aku cuma mungkin fokusnya cuma di don'ts di don'ts-nya aja ya. Jadi jangan sampai tidak mengikuti panduan kayak gitu. Jadi harus ikuti panduan teman-teman. Font-nya apa, size-nya gimana, secara daftar pustaka referensinya jenis apa dan sebagainya itu harus diikutin. Itu yang pertama. Terus biasanya dalam kompetisi esai juga tuh judul itu sangat dipikirkan. Dan apalagi kalau misalnya kita ngomongin sekarang tuh udah ada sedikit panduan-panduan ataupun semacam pola bahwasanya judul itu nggak boleh lebih dari 20 kata. Kenapa? Kepanjangan. Susah orang memahaminya kayak gitu. Jadi at least di bawah 20 kata kayak gitu. Itu bagian-bagian penting juga yang bisa kita lakukan ketika nulis esai terutama di kompetisi kayak gitu. Terus kalau misalnya ngomongin esai juga ya, kalau ketika kita ngomongin kayak akronim, teman-teman kan paling sering ketika ngomongin ide itu akronim, ada akronim kan. Misalnya kalau aku juga aku pakai akronim, misalnya kayak OROP. OROP itu apa sih enggak? One Rural One Biogas kayak gitu. Ditulis apa tuh OROP? OROP bisa aja orang artian OROP apa? OROP apa sih? Anu ya bagian dalam tubuh kayak gitu, maksudnya kayak gitu kan. Jadi harus ketika pakai akronim harus dijelaskan juga akronimnya seperti apa. Jangan hanya ditinggalkan gitu, dan ketika kita pakai akronim, paling tidak ketika dia itu tidak definisinya itu tidak apa ya tidak bermakna ganda gitu loh. Kita pakai akronim ini tapi orang memahami akronim itu dengan hal yang berbeda, jangan sampai kayak gitu. Jadi pakai akronim yang memang maksudnya tidak memiliki makna lain biar orang nggak bingung sama judul yang kita tulis seperti itu. Ini bagian judul dulu nih kayak gitu, dan hal-hal lainnya yang tadi sudah aku sampaikan di penjelasanku. Terus mengenai bagaimana penulisan tadi, yaitu tadi lakukan yang misalnya jangan lakukan kayak tidak sistematis. Tulislah secara sistematis teman-teman. Karena nama juga kalau artikel dan sifatnya kompetisi, ada unsur-unsur kerapihan, teliti, detail, dan juga paling penting adalah yang tadi punya penjelasan yang runtut. Dan itu kalau kelihatan sistematis kan lebih enak juga dibacakan kayak gitu. Terus kalau bisa itu ada bentuk implementatifnya. Maksudnya ketika orang ngebaca esai kalian, wah bisa diimplementasiin nih kayak gitu. Dan hal-hal yang bisa diimplementasiin, kata-kata kunci hal-hal yang bisa diimplementasiin adalah yang pertama tadi yang sudah aku jelaskan sebelumnya juga adalah ada unsur-unsur kolaborasi. Kenapa? Karena ketika kalian melakukan sesuatu tadi contohnya kayak buat aplikasi. Buat aplikasi itu nggak bisa satu keilmuan teman-teman. Orang yang ahli teknologi doang. Misalnya aplikasinya aplikasi edukasi tentang lingkungan. At least dia punya tiga orang tiga kalian yang bisa masuk dalam hal itu. Orang yang paham tentang lingkungan, orang yang paham tentang edukasi, dan orang yang paham tentang teknologi atau pembuatan aplikasi. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang bersifat sistematis dan juga secara gagasan ketika orang memikirkan untuk diimplementasikan ini realistis kayak gitu. Terus hal yang bersifat maksudnya kayak minor, aku bisa ngomongin tentang hal yang minor, typo, terus paragrafnya nggak sesuai kayak gitu, terus titik koma yang nggak sesuai, hal yang bersifat kayak KBBI lah, itu penting juga ya. Walaupun sebenarnya jujur aku juga masih sangat belajar tentang hal itu, karena kadang kosakata itu kita dapatkan dari lingkungan kita juga.
apa yang kita tulis, apa yang kita baca, apa yang kita dengar kayak gitu. Tapi usahakan kita nulis esai dan itu bersifat esai ilmiah, ikuti panduan KBBI seperti itu. Dan PUEB-nya kayak gitu. Itu sih. Dan hal-hal lainnya. Contoh misalnya kayak daftar pustaka juga, terus ketika kesimpulan poinnya tentang kesimpulan adalah apa yang menjadi akhir yang poin yang kita sampaikan dari gagasan kita atau karya esai kita kayak gitu. Jangan menjelaskan dari awal sampai akhir lagi kayak gitu. Ketika kita gambarkan esai kita juga, paling tidak ada gambar-gambaran yang memang sifatnya step by step. Itu lebih bagus juga. Karena biar lebih realistis lagi yang tadi aku sampaikan. Ketika ada gambaran yang step by step, orang bakal pikir, oh iya, dia udah ada panduan nih, mau bakal ngapain aja ketika program ini dilaksanakan. Misalnya awalnya perencanaan, implementasi dan sebagainya, tapi dirincikan lagi perencanaan kayak gimana, implementasi gimana, nanti monitoring evaluasinya kayak gimana, kayak gitu. Aku sering bermain dengan hal-hal kayak gitu karena aku anak ilmu sosial. Untuk teman-teman yang ilmunya keilmuan kayak saintek, ya kalian punya pola tersendiri juga dan harapannya seperti itu. Itu sih kalau dari aku. Oke, good. Ya, itu saran dari Kak Angga gitu ya, teman-teman. Oke, next question dari Kak Na. Kak, bagaimana tips menyatukan ide dengan partner? Nah, ini kita biar sama-sama srek. Ya, kadang ada beberapa lomba ya teman-teman yang itu butuh tim gitu ya, ada yang memang individu. Nah, bagaimana sih cara Kak Angga ini dulu nyari partner biar bisa berjodoh, menyatukan isi kepala gitu ya, biar sesuai dengan visi dan misi selama ikut perlombaan. Nah, kalau Kak Angga ini bagaimana sih cara memilih partnernya ini? Oke teman-teman. Jadi ada hal yang menarik dari ceritaku. Jadi aku dulu pernah ikut lomba. Ini lagi buka juga teman-teman, bagus banget untuk teman-teman yang kuliah. Nah, terutama teman-teman ilmu sosial dan teman-teman HI atau ilmu pemerintahan. Namanya IRSA Call for Paper. Ini udah diimplementasikan sampai edisi kelima, mau nggak salah, IRSA Call for Paper kelima. Aku dulu ikut yang kedua dan ketiga, kayak gitu. Dan sama-sama juara 2. Jadi kutukan juara 2 aku masih sama di IRSA Call for Paper. Tetap juara 2 kayak gitu. Dan aku pernah mengalami satu hal yang menarik dan aku belajar juga dari situ. Ketika aku ikut lomba itu, aku tuh udah siapin teman-teman. Aku udah menyiapkan papernya sedemikian rupa, kayak gitu. Ini aku cerita dulu ya, nanti aku bakal bahas sedikit ya tentang pertanyaannya, kayak gitu. Aku tuh udah nulis karena kita tuh harus submit dulu karya kita seperti apa, baru nanti ketika lolos seleksi baru ke final, dan final kita bakal presentasi. Jadi aku udah ada karyanya, tapi aku butuh seseorang yang mau membantu aku nanti untuk ngekoreksi sama untuk presentasi. Dan itu yang aku cari adalah bukan orang-orang yang maksudnya dalam artian bukan cerdas, yang punya aku sifatnya orang yang suka nulis dan sifatnya konseptor. Aku suka mengonsep sesuatu dan dituliskan kayak gitu. Jadi aku cari orang yang nggak sejenis sama aku. Aku cari orang yang berbeda. Orang yang apa? Yang public speaking-nya bagus dan dia tuh adaptasi ketika ada momen-momen presentasi. Aku cari teman yang ahli di debat. Ada temanku pada saat itu namanya Supriyadi Lilo. Sekarang dia mahasiswa UGM, dia award di beasiswa LPDP juga. Dia dari NTT Alor. Jadi dia tuh pintar banget ngomong, teman-teman. Pintar banget ngomong. Makanya dia jadi ketua DPM karena pintar banget ngomong kan kayak gitu. Dan aku minta dia untuk gabung jadi timku, jadi kami berdua. Dan momennya kita lomba itu presentasi, kita udah lolos nih karyanya. Alhamdulillah lolos. Kita final 5 tim presentasi. Coba bayangin teman-teman, aku orangnya mungkin pada saat itu belum terlalu pintar ngomong. Dia membuka momen di awal itu dengan bridging awalnya sangat bagus banget ketika mau presentasi. Dan itu menjadi poin-poin plus banget bagi kami. Karena apa? Karena pada saat kompetisi itu harusnya anak-anak HI yang ikut. Tetapi kami anak ilmu pemerintahan ikut. Jadi dari 5 tim, cuman kami 1 tim yang nyempil ilmu pemerintahan. Dan kami dapat momentum bisa juara karena temanku tadi itu mengambil momentum presentasi dengan baik karena memang dia ahli dalam hal itu. Jadi poin dari apa yang aku ceritain tadi yang bisa kamu ambil adalah kalau bisa cari analisa dulu. Kalian ketika misalnya kalian butuh 3 orang, kamu tipemu itu seperti apa? Kamu tipe orang yang seperti apa? Misalnya kamu orang konseptor, oke, kamu udah punya itu. Kamu cari lagi teman-teman lain yang bisa mengisi aspek lain dalam membuat karya tulis atau karya esai. Misalnya case-nya kompetisinya harus presentasi. Oke, siapkan teman-teman yang bisa ngomong, ahli ngomong dan sebagainya kayak gitu. Atau misalnya teman-teman kalian mau buat yang ada aplikasinya. Cari teman yang bisa ngebuat hal itu. Jadi saling melengkapi teman-teman. Memang kalau misalnya pertanyaan tentang
bagaimana cara mematchkan ide kita sama ide teman, ya kalau misalnya sama-sama batu, ya nggak bisa kan. Ya aku cuma bisa sarankan kalau misalnya case-nya seperti itu, ya diskusi lagi teman-teman. Kita bakal coba kamu sama temenmu ngelis apa poin-poin yang bagus dari idemu dan apa poin-poin yang bagus dari ide dia, dan kalian diskusikan. Itu bakal kalian temukan nanti, oh poin ide bagusmu dari ini, ideku dari ini, dari idemu dari hal ini. Ketika kalian sudah diskusikan dua ini, poin-poin ini, kalian bakal melihat, oh ternyata mungkin aspek ini bisa masuk di ide kita, aspekmu itu bisa masuk di ide kita ini. Jadi bisa masuk kan? Karena kadang tuh kalau langsung apa ya, sebongkahan itu nggak bisa saling tabrakan, tapi mungkin sekecil-kecil itu bisa masuk, jadi saling melengkapi. Itu sih saranku kalau secara pertanyaan tadi ya. Itu sih ya. Oke gitu ya. Memang kalau bicara mencari partner itu jodoh-jodohan ya. Ya, Jodoh-jodohan banget karena itu kita mencari pasangan yang memang sevisi buat lomba karena nanti itu kalau ketika udah masuk lomba itu problematikanya banyak banget, apalagi udah sibuk kuliah, dia udah sibuk ya, nugas, time management gitu ya, nyari ide gitu, sampai nanti finalisasi lomba itu berjalan dengan baik atau enggak ya sama-sama cari yang sepaham atau sevisi aja gitu ya teman-teman. Karena pressure lomba itu berat banget kalau teman-teman udah mau masuk ke dalam perlombaan tersebut gitu. Nah, lanjut, ada pertanyaan menarik ini dari Miftahul Arifin nih. Izin bertanya, Kak, saat mengikuti lomba esai luar negeri dan dalam negeri, apa sih yang paling berbeda gitu ya? Hal yang paling menonjol perbedaannya kalau ikut lomba di dalam dan di luar negeri nih, menurut Kak Angga. Karena nih udah pernah menang lomba dalam negeri dan pernah menang lomba luar negeri ya. Levelnya nasional dan internasional, guys. Jadi kita dapat ilmu banyak dari Kak Angga. Apa sih Kak menurut Kak Angga yang membedakan selain submitnya dalam bahasa Inggris? ya. Itu udah pasti banget ya. Jadi, Ya. mungkin kalau dari aku teman-teman, kalau kita di lomba yang nasional, kadang secara panduan itu kita udah benar-benar dipandu teman-teman. Kadang itu udah benar-benar dipandu banget ya, maksudnya harus di gimana, apa dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau di lomba internasional kadang tuh panduannya tuh nggak serinci apa yang di panduan nasional kayak gitu. Jadi yang paling kita harus bisa siapkan adalah buat karya yang memang itu sangat match dengan apa tema dan program itu. Tentang apa kompetisi itu. Kalau misalnya tema tentang lingkungan, buat sedemikian bahwasanya ide kalian itu, gagasan kalian atau karya esai kalian itu match dengan tema atau program yang tentang isu lingkungan kayak gitu. Dan poin yang kedua yang bakal berbeda mungkin, hmm, paling sering tuh kayak gini teman-teman yang aku lihat ya, mereka tuh bakal sangat mencocokkan dengan apa backgroundmu atau expertise kamu. Makanya kadang mereka minta kamu latar belakangmu apa dan sebagainya kayak gitu. Mereka minta. Dan itu bakal disesuaikan. Oh, kalau misalnya di lomba nasional, misalnya contohnya kayak esai, kita dari misalnya aku dari ilmu pemerintahan, aku membahas tentang pendidikan, mungkin is okay, dan aku menang itu is okay banget gitu loh. Kayak nggak apa-apa. Dan itu yang penting gagasanku sesuai, itu nggak apa-apa dan bisa menang. Tapi kalau di internasional aku lihat, sangat penting melihat expertise dari latar belakang dari pendidikan kita mungkin atau pengalaman kita seperti apa dan karya-karya kita seperti apa. Karena itu harus linear, at least harus linear kayak gitu. Dan itu sangat 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 dibutuhkan. Bahkan yang bukan hanya tentang kompetisi, bahkan ketika teman-teman ikut program internasional, misalnya itu kayak misalnya kegiatan delegasi dan sebagainya, sangat penting. Contoh kayak YCLI, itu sangat penting loh mereka melihat latar belakang teman-teman. Latar belakang teman-teman itu seperti apa? Misalnya temanya tentang green tech. Teman-teman ada nggak background tentang green tech dan sebagainya? Itu mereka bakal perhatiin juga. Karena nggak mungkin dong kalian menulis tentang hal ini dan mungkin kurang dalam expertise dalam hal ini. Seperti itu jika background kalian tidak sesuai dengan apa yang ditemakan dan tentang apa kompetisi itu. Nah itu. Terus yang ketiga yang aku lihat adalah mungkin kalau di internasional tema-tema yang bakal dibawakan itu bakal berbeda teman-teman. Dan aku melihat bahwasanya ketika kita ikut lomba misalnya tarafnya nasional di Indonesia, kita bakal banyak mengulik tentang Indonesia. Sangat jarang mengambil data-data yang berkaitan dengan global. Mungkin di awal ketika bagian pendahuluan, karena mungkin data itu doang yang kita punya tentang membahas Indonesia. Misalnya kita mau membahas tentang Indonesia secara locally, kita ngebahas tentang misalnya data tentang dari BP
tentang energi fosil tadi aku sampaikan sebelumnya, negara dengan penghasil energi fosil, pengguna energi fosil tertinggi di dunia, kita baru dapat informasi global kayak gitu. Tapi kalau misalnya level internasional, sangat-sangat penting untuk membahas dan manfaat dari gagasan atau ide kita, itu bukan hanya untuk daerah atau negara kita aja. Tapi kalau bisa, ini bisa dimanfaatkan untuk negara lain. Makanya sangat penting ketika kita cantumkan di bagian kesimpulan atau bagian isi kita, bahwasanya gagasan kita ini bisa diimplementasikan di negara lain. Contohnya, Thailand, misalnya kalau kayak ya, aku misalnya Thailand apa dan sebagainya. Tapi harus jujur juga, bahwasan ide kita ini atau gagasan kita ini juga nggak bisa diimplementasikan dalam beberapa negara dengan kondisi demikian. Contohnya, kalau misalnya idenya tentang apa ya, biogas, kayak biogas dari apa ya, dari ternak kayak gitu dan sebagainya, dari ternak misalnya kan. Biogas dari ternak itu agak susah diimplementasikan, energi dari biogas itu untuk kompor, itu agak susah diimplementasikan di negara-negara yang punya cuaca dingin, teman-teman. Karena ketika cuacanya dingin, kalau aku tidak salah, mohon maaf, bisa diperbaiki nanti, proses pembentukan biogas itu tidak bisa berjalan baik, kayak gitu. Karena dia butuh suhu yang panas, dan itu sangat bagus diimplementasikan dengan negara yang di negara-negara kayak kita, negara tropical countries gitu. Itu sangat bagus. Tapi untuk negara-negara yang punya cuaca yang selalu banyak mayoritas dingin, misalnya kayak Rusia, di beberapa titik Rusia mungkin sekitar 6 bulan mereka dapat cuaca salju, itu sangat sulit. Jadi ada hal-hal yang memang bersifat global yang harus kita paparkan di ide atau gagasan kita. Karena harapannya ide ini tuh nggak hanya bersifat satu negara aja, negara kita, tapi di negara lain juga. Mungkin itu sih yang paling aku highlight ya sejauh ini ya yang aku lihat, terutama dalam aspek ide tadi. Seperti itu sih. Oke, gitu ya. Thank you buat Kak Angga atas jawabannya perbedaan antara level nasional dan internasional dalam mengikuti perlombaan esai. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Galang. Kak Galang, halo. Ini sebaiknya boleh di on mic aja Kak Galang secara lebih detail karena kayaknya ini pertanyaan sangat-sangat teknis ini tentang lomba yang sedang dia ikuti. Halo Kak Galang. Halo Kak. Oke, mungkin boleh pertanyaan langsung aja ya dari Kak Galang ya ke Kak Angga. Silakan Oke Kak. Kak. Oke, jadi kira-kira bulan Juni nanti lah. Itu Ya. saya baru ikut lomba esai pertama saya. Ini jadi bisa dibilang tanggung jawab yang lumayan besar karena ini pilihan dari sekolah gitu Kak. Nah, saya masih bingung banget karena sebelumnya background penulisan karya tulis saya itu di bidang bisnis. Nah, sekarang saya beralih ke bidang esai yang benar-benar beda banget gaya penulisannya karena ditekankan oleh guru pembimbing saya bahwa lebih ke kepraktisan dengan membawa ke opini dari seorang penulis. Nah, jadi saya pengen minta sarannya mengenai teknik dan gaya penulisan pada karya tulis esai ini. Untuk case-nya, saya mengikuti perlombaan karya tulis dengan tema Gerakan Anak Muda dalam menangani 3 krisis bumi. Dan saya mengambil topik tentang pencemaran udara dengan solusi yang ingin saya berikan itu adalah liquid tree atau pohon cair yang masih menjadi hal baru di Indonesia. Nah, untuk liquid tree di sini sebenarnya di Indonesia itu sudah ada pengembangannya oleh UGM, tapi karena background saya di SMK dengan jurusan kimia analis, saya juga ingin mengembangkan itu dalam skala yang lebih kecil di bidang di skala sekolah bisa dibilang gitu Kak. Oke. Mungkin kalau mengenai teknik apa dan sebagainya itu sebenarnya apa ya? Intinya kalau mengenai teknik dan sebagainya tadi sudah aku sampaikan bahwasanya ketika kita nulis pendahuluan itu apa yang kita bahas apa, terus mengenai isi apa yang kita bahas itu udah ada aku jelasin tadi ya. Tapi kalau misalnya ada recordnya bisa diminta. Terus misalnya bagian kesimpulan apa yang harus kita bahas dan stop seperti apa. Tapi ada yang mau aku highlight dari pertanyaan bahwasanya yang paling penting misalnya kalau aku mau langsung masuk ke idenya aja ya. Misalnya kenapa kamu harus mengambil ide misalnya masalah tentang polusi udara dan kenapa kamu mengambil ide tentang liquid tree? Misalnya itu pertanyaan pertama. Kenapa harus liquid tree? Apakah liquid tree itu misalnya mungkin pertanyaan kedua yang bakal muncul adalah apakah liquid tree itu lebih baik dibandingkan pohon pada
umumnya pohon beneran, tree biasa gitu loh, maksudnya pohon kayak gitu. Apa hubungan dari liquid tree dan pohon umumnya gitu loh. Kenapa harus pakai liquid tree? Kenapa nggak pakai pohon? Terus ngomong-ngomong hal pertanyaan kedua adalah dari segi budget dan sebagainya, lebih menguntungkan mana ketika ada liquid tree sama ada pohon kayak gitu, pohon biasa seperti itu. Terus mungkin pertanyaan yang ketiga adalah kenapa liquid tree ini penting untuk untuk mengatasi pencemaran udara? Apakah pohon tidak lebih baik dan apakah selama ini pohon tidak memberikan manfaat dibandingkan adanya liquid tree kayak gitu? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan mendasar yang bakal muncul ke kamu, Galang. Apakah kamu udah memikirkan hal demikian atau seperti apa? Oke, sebenarnya untuk liquid tree di sini, saya ingin lebih ke arah potensi di masa depannya. Karena bisa dibilang di kota-kota besar di Indonesia saat ini, untuk lahan hijau itu semakin berkurang sangat jauh, Kak. Sedangkan emisi dari karbon dioksida, lalu pencemaran udara lainnya itu semakin meningkat. Jadi rasio antara pohon yang menjadi pasokan oksigen dengan hasil dari karbon-karbon seperti karbon dioksida, monoksida, dan lain sebagainya itu tidak seimbang. Hmm. Nah, pasti kalau solusinya seperti itu, kita harus mensejajarkan rasionya kan. Nah, Yeah. tapi kita nggak punya lahan hijaunya untuk menanam pohon itu. Hmm. Nah, kalau misal kita ada lahannya, tapi kita harus menanam pohon itu sekitar 5-10 tahun ke depan. Itu juga jadi permasalahan lain yang bikin pusing. Jadi saya ingin mengambil potensi itu di mana liquid tree di sini dengan mikroalga di dalamnya itu punya potensi yang baik karena lebih efektif sekitar 2 sampai 3 kali daripada pohon biasa. Oke. Namun kalau kita bilang masalah ekonomi, Yeah. pasti untuk mengurus satu liquid tree ini membutuhkan biaya lebih besar daripada satu pohon. Okay. Tapi kalau kita hanya bilang kekurangannya itu, kita juga bisa ambil potensi yang lain karena biomasa dari mikroalga di sini bisa dimanfaatkan dalam berbagai macam produk yang lain. Oke. Kalau Galang, aku potong ya karena kita punya keterbatasan waktu ya. Tapi aku nangkap poinmu, Galang ya. Bahwasanya memang kamu lihat bahwasanya ada potensi dari liquid tree ini. Tapi kembali lagi bahwasanya paling banyak dan penting bahwasanya ketika kamu melihat, misalnya contoh tadi kamu contohkan urban area. Coba kamu melihat lagi aturan-aturan yang ada. Sebenarnya misalnya kalau kita ngomongin tentang urban area juga ada banyak peraturan. Misalnya kayak ada RTHP, ruang terbuka hijau publik. Dan itu memang harus dipunyai oleh setiap kota atau urban area itu 30%. Sekitar 30% kalau nggak salah. Dan itu RTHP ya, RTHP. At least ada di sebuah kota dan sebagainya. Dan kalau misalnya liquid tree ini menjadi jalan pintas, apakah jalan pintas ini menjadi hal yang lebih baik untuk kondisi sekarang? Atau misalnya kita kembali bahwasanya mengetatkan aturan dan mentaati aturan bahwasanya at least di urban area itu 30% ada RTHP. Dan itu harus pohon, kayak gitu. Jadi ada aspek-aspek aturan dan aspek-aspek alamiah yang memang harus kita ikutkan kayak gitu loh. Dan liquid tree ini maksudnya jadi solusi dan potensi yang bagus. Dan apakah kita harus memaksimalkan liquid tree ini dibandingkan untuk menanam pohon dan sebagainya, kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang memang bersifat apa ya, pertanyaan-pertanyaan mendasar yang bakal kembali lagi untuk hal yang bersifat ya memang kita harus seperti ini, bukan mencari jalan pintas untuk liquid tree dan sebagainya. Dan kalau misalnya kamu tetap pakai liquid tree sambil menjawab hal-hal itu, aku bisa ngasih saran bahwasanya kalau bisa liquid tree ini bukan hanya jadi idemu sebagai gambaran bahwasanya teknologinya liquid tree, tapi ada bentuk aspek lain yang bisa kamu berikan. Itu apa? Bentuk edukasi. Ini penting ya teman-teman, ketika kita memberikan sebuah ide, contohnya misalnya aplikasi teknologi, jangan lupa untuk memberikan buku panduannya. Buku panduannya dalam artian apa? Bagaimana menggunakan ini, bagaimana menggunakan ini, dan di satu sisi kalian juga harus membuatkan satu lagi, buku bagaimana biar masyarakat itu teredukasi dengan apa yang kita berikan, kayak gitu. Jadi penting ada bentuk pemberdayaan juga yang harus diberikan kepada masyarakat. Nggak hanya memberikan liquid tree sebagai teknologi, tapi bagaimana mengembangkan hal-hal lain biar masyarakat teredukasi, kayak gitu. Jadi menurutku itu bagian penting juga yang bisa kamu masukkan pelan kalau misalnya untuk ideal. Karena kalau kita ngebahas ini jujur kita bakal makan waktu banyak, dan kalau misalnya kamu mendiskusikan hal ini kita bisa lakukan di momen lain, kayak gitu.
Boleh banget. Gimana? Baik, Coba Lang. baik. Siap, Kak. Menarik idenya. Soalnya aku baru Iya. dengar Liquidity juga beberapa momen ini kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih banyak, Kak. Oke, siap Lang. Oke, thank you ya Kak Galang atas pertanyaannya karena memang terbatasan waktu dan ini udah jam 9.23 WIB gitu ya. Nah, karena tinggal sekitar 5 menit lagi teman-teman, ini pertanyaan terakhir ya dari Kak Salsabila dan mohon maaf teman-teman walaupun teman-teman antusias dan banyak pertanyaan namun kita keterbatasan waktu nih, maaf ya. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir dari Kak Salsabila. Kak, izin bertanya dari seringnya mengikuti lomba esai yang dengan tema yang berbeda pastinya gitu ya Kak Angga. Apakah Kakak menemukan bidang yang Kakak sukai atau tertarik yang di mana lomba tersebut itu bisa berkontribusi ya untuk di masa depan Kak Angga? Dan aku sambil baca juga Kak, izin bertanya dari seringnya ikut lomba esai dan tema yang berbeda, apakah Kak menemukan yang Kakak suka atau tertarik dengan? Jadi Ya, passion ini. serius, jujur. Aku hampir sama dengan Galang. Tadi temanya Galang itu tentang lingkungan. Jadi aku tuh termasuk orang yang suka suka tema yang berkaitan dengan lingkungan teman-teman. Lingkungan dan juga pembangunan desa. Jadi ada dua aspek itu. Dan aku sering mengkawinkan dua hal ini, pembangunan desa dan lingkungan. Apa hal menarik, ide apa yang bisa aku berikan dari dua hal ini? Aku sering ikut juga, maksudnya komposisi kayak pendidikan apa dan sebagainya. Tapi jujur aku sangat lemah dalam aspek bersifat bisnis atau ekonomi. Aku sangat lemah dalam hal itu. Makanya dari sering berjalan waktu, aku mulai bahwasanya potensiku adalah tentang isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan. Apalagi ketika membahas tentang rural area atau daerah-daerah pedesaan atau membahas tentang hal-hal berkaitan dengan lokal seperti itu. Dan sekarang pun sampai nulis-nulis kayak penelitian, artikel penelitian di jurnal pun banyak yang berkaitan dengan lingkungan. Selain dari bentuk pemberdayaan masyarakatnya juga. Jadi dua aspek itu. Dan itu terbawa sampai sekarang. Terbawa sampai apa yang aku kerjakan saat ini. Seperti itu. Terbawa sampai aku ngomongin apa, dan aku diskusi tentang apa, dan komunitas yang aku bentuk seperti apa, itu terbawa juga. Seperti itu. Jadi memang kita bakal sering waktu bakal menemukan kita fokusnya di mana dan kita lebih tertarik dalam aspek apa. Dan itu yakin dan percaya bakal ada. Kayak gitu. Jadi kamu bisa lanjutin apa yang menjadi kegemaranmu, tapi jangan lupa ilmu itu nggak hanya satu tempat, dan kamu bisa eksplor hal lain. Karena tadi yang penting, bagaimana mengkolaborasikan keilmuan itu juga bagian dari terpenting untuk memberikan solusi kan. Nggak bisa satu keilmuan itu memberikan solusi, enggak. Kolaborasi stakeholders, kolaborasi keilmuan, dan sebagainya. Kayak gitu. Itu sih. Oke, gitu ya. Buat teman-teman, jadi memang kalau saya pribadi juga kalau dari lomba itu malah menemukan passion baru, interest baru gitu ya. Karena saya pribadi pun ketika mengikuti lomba gitu, itu jadi interest buat saya, jadi passion baru buat saya untuk ngambil bidang yang saya tekuni terus ketika lomba gitu ya. Bahkan saya merubah penelitian tugas akhir gitu ya, skripsi itu dari perlombaan tersebut. Bahkan sampai ke bawah untuk lanjut S2 ya. Daripada mempelajari hal yang baru gitu, kadang kita lebih baik ngambil dari lomba. Karena kenapa? Kalau udah lomba itu kadang kita risetnya dalam banget. Bahkan kita ngeriset itu lebih dalam daripada tugas-tugas kuliah gitu ya. Karena memang ranahnya kita berkompetisi gitu ya guys. Nah, 3 menit sisa akhir gitu ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal gitu ya teman-teman. Saya bakal sharing esainya Kak Angga dan Kak Angga udah berkenan gitu ya, karena esainya juga udah terpublish. Nah ini saya share linknya di Zoom ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa kopas aja di meeting chat gitu ya. Ini linknya. Nah, nanti teman-teman bisa download gitu, bisa teman-teman pelajari dan jangan lupa ya untuk follow IG-nya Kak Angga ya. Nah, itu udah diberikan juga di meeting chat. Nah, siapa tahu teman-teman pengen diskusi lagi nih lebih lanjut oleh Kak Angga ataupun ada momen-momen tertentu dengan Kak Angga gitu ya. Nah, udah mau masuk jam 19.30 gitu ya. Oke, teman-teman sekali lagi terima kasih udah join dari 100 partisipan sekarang tinggal 73 gitu ya. Nah sebelum kita tutup nih Kak Angga ada closing statement nggak yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi berjuang nih tentang lomba esai? Oke, sebenarnya singkat aja sih teman-teman. Kalau lomba esai itu
kayaknya bukan hanya lomba essay sih, semua kompetisi itu pertama jangan gengsi, jangan takut. Intinya ikut aja. Aku yakin apa ya? Setidak tahunya kita, sebahasa kasarnya, sekasar-kasarnya bahasa aku pakai ini. Sebodoh-bodohnya kita bakal berkembang kalau misalnya kita bakal ikuti itu terus-menerus. Tapi dalam tanda kutip adalah belajar dari apa kesalahan kita, evaluasi dari apa kesalahan kita, dan jangan malu belajar dan bertanya sama orang lain. Kayak gitu. Karena kadang tuh gengsi, malu, takut itu yang menutup potensi kita gitu loh. Itu yang paling paling sering. Jangan sampai kalian gengsi dan malu dan takut untuk bertanya sama orang lain, belajar sama orang lain, mengakui kesalahan kalian apa di karya kalian dan sebagainya, kayak gitu. Karena nggak ada orang yang selalu bagus, ada naik turun, dan dari naik turun itu pasti belajar kan, kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau aku paling penting coba terus aja sih. Kalian pasti belajar. Jangan gengsi, jangan takut, jangan malu. Itu sih. Karena aku juga seperti itu dulu. Itu aja. Oke, siap ya. Terima kasih sekali lagi buat Kak Angga. Yuk kita teman-teman ngucapin terima kasih. At least ada yang mau on mic ataupun via chat gitu ya. Berterima kasih Kak Angga. Oke, teman-teman udah di penghujung acara dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman partisipan dan tentunya juga ke narasumber Kak Angga Misbahuddin gitu ya. Mungkin one day kita bakal buat momen lagi Kak Angga jika Kak Angga tertarik buat bahas tentang lomba, publikasi dan lain sebagainya mungkin ya. Nah, Aman-aman kalian. apa? Aman-aman kalian. Oke, siap. Oke. Akhirul kalam wabillahi taufiq walhidayah waridho wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Thank you Yan.